program sayang kita Selamat Pagi Bengkulu yang hadir setiap hari ya. Jam 8 pagi tentunya. Hari ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber kita dengan tema-tema baru. Dan pagi ini Selasa 18 Agustus 2020 kita akan berbincang-bincang di Selamat Pagi Bengkulu dengan tema kita pada pagi hari ini yaitu kenapa tracing dan testing COVID-19 penting. Nah, ini jika membicarakan mengenai COVID-19 ya, seperti yang kita ketahui bahwa di Provinsi Bengkulu sendiri itu semakin banyak sekali PR yang harus kita kerjakan sebagai masyarakat juga pemerintah dalam membenahi dan juga meminimalisir penyebaran COVID-19 saat ini khususnya untuk di Provinsi Bengkulu. Meskipun kita masih bekerja untuk pihak pemerintah ataupun pihak kesehatan dan juga masyarakat khususnya, di sini kita masih terus berusaha untuk meminimalisir yang namanya penyebaran COVID-19 karena sering diperbolehkannya ataupun sudah adanya untuk era new normal ataupun kembali ke aktivitas seperti biasa tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan seperti yang kita ketahui pemirsa bahwa pada data terakhir 16 Agustus 2020 hingga kasus COVID-19 meningkat hingga 279 kasus. Nah, ini yang mungkin kita harus dibenahi sebenarnya apa sih yang menjadi pemicu yang membuat kasus positif COVID-19 ini terus meningkat khususnya untuk di Provinsi Bengkulu sendiri. Dan salah satu upaya pemirsa untuk memutus secara cepat penyebaran virus COVID-19 ini adalah dengan melakukan tracing atau testing. Nah, ini mungkin sebagian dari kita masih belum paham mengenai tracing ataupun testing untuk COVID-19 yang dilakukan untuk meminimalisir namanya penyebaran COVID-19. Nah, hari ini kita akan berbincang dengan narasumber kita yaitu Dr. Nurcholish SPAN. Beliau merupakan Ketua BSMI Wilayah Bengkulu. Dan juga nanti kita akan menghadirkan Dr. Erlina Pancaputri. Beliau merupakan Waka2 Ikatan Dokter Indonesia Kota dan Kepala Puskesmas Sukaberindo. Nanti kita bakal berbincang-bincang bersama dengan kedua narasumber kita mengenai tracing dan juga testing COVID-19. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan tracing dan juga testing COVID-19, terus juga seperti apa untuk proses tracing dan juga testing COVID-19, dan juga seperti apa perkembangan khususnya COVID-19 di Provinsi Bengkulu dengan kedua narasumber kita nanti akan kita hadirkan di studio. Dan juga pemirsa, kami akan segera kembali untuk bersama dengan dua narasumber kita, tapi tetap bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu setelah jeda pariwara berikut ini. Ya, Bapak pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu. Dan tadi dengan tema kita pada hari ini Selasa 18 Agustus 2020, kenapa tracing dan testing COVID-19 penting. Dan tadi Zani sudah memberikan kisi-kisi ya untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Ada Dr. Nurcholish dan juga Dr. Erlina. Dan di studio kita ini sudah kedatangan kedua dokter tersebut. Kita mau sapa dulu nih. Pertama Zani mungkin pengen menyapa Dr. Erlina Pancaputri. Beliau merupakan Waka2 Ikatan Dokter Indonesia Kota dan Kepala Puskesmas Sukaberindo. Assalamualaikum, selamat pagi dokter. Ya, apa kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat, baik, alhamdulillah. Baik, ya, ini di samping dokter Erlina, kita juga pemirsa kedatangan Dr. Nurcholish SPAN. Beliau merupakan Ketua BSMI Wilayah Bengkulu. Selamat pagi dokter. Apa kabarnya dok? Alhamdulillah sehat selalu ya, meskipun ini kita masih bersama melawan COVID-19 ya, iya. Tapi semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan dalam melawan COVID-19 ini bersama. Dan juga pemirsa, dengan tema kita kenapa tracing dan testing COVID-19 itu penting. Nah, ini mungkin sebagian dari kita mungkin dan juga pemirsa di rumah masih bingung ini sebenarnya tracing dan juga testing itu seperti apa dan bagaimana prosesnya. Ini kita bakal tanya-tanya dan berbincang bersama dengan kedua narasumber kita pada pagi hari ini selama 1 jam ke depan. Ini mungkin Zani mau langsung bertanya dengan Dr. Nurcholish dulu ini. Nah, ini Dr. Nurcholish merupakan Ketua BSMI Wilayah Bengkulu ya dok ya? Betul. Nah, ini mungkin BSMI itu adalah Bulan Sabit Merah Indonesia. Nah, sebenarnya ini organisasi seperti apa dokter? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi BSMI ini kepanjangan dari Bulan Sabit Merah Indonesia.
kalau dia nih suatu kemanusiaan yang didirikan awal di Jakarta di tahun 2002. Baik. Nah, kemudian di tiap daerah, provinsi, kabupaten berdiri, dan salah satunya di Provinsi Bengkulu. Nah, Bengkulu sendiri didirikannya tuh diresmikan oleh Provinsi Bengkulu di akhir tahun 2019 seperti itu. Jadi kita saat ini cabang yang sudah ada itu Kota Bengkulu, kemudian Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Seluma. Oke. Iya, rencana terus kita mencari untuk relawan di tiap-tiap kabupaten. Oh iya, iya. Jadi untuk anggota dari BSMI Bengkulu sendiri itu ada berapa anggota, Dok? Khususnya juga kegiatan apa saja yang telah dilakukan? Iya, kalau anggota sendiri, kalau secara angka kita nggak bisa secara pasti karena lebih banyaknya ini adalah relawan. Oh, relawan. Iya, relawan. Relawan itu sendiri terdiri dari ada yang dari medis dan non medis. Medis itu sendiri ada yang dari dokter seperti saya gitu kan, atau seperti dokter yang lain juga banyak juga. Mungkin udah pernah ngisi di sini juga. Kemudian yang non para medis, para perawat, bahkan bidan. Nah, yang non medis pun juga banyak juga kami. Sebagai contoh yang wira swasta, bahkan di Kabupaten Bengkulu Utara itu relawannya itu seorang penjual tukang bubur. Dan kebetulan di Kabupaten Bengkulu Utara BSMI dimasukkan sebagai tim gugus COVID. Jadi mereka membantu pemerintah tim gugus COVID di sana untuk salah satunya adalah memberikan desinfektan diantaranya. Nah, dan kegiatan yang sudah kita lakukan, kalau dulu kan pas lagi ada Bengkulu terkenal dengan bencana, daerah bencana, itu mulai ada kegiatan kita bakti sosial di daerah-daerah banjir tempo hari yang tahun lalu. Nah, yang terakhir ini di pandemi ini kan termasuk bencana juga kan. Nah, jadi kita sudah melakukan upaya terutama dari sisi edukasi, seperti melakukan webinar, kemudian kita melakukan bantuan drop APD, itu yang udah pernah kita lakukan juga, dan juga tadi saya bilang memberikan support pemberian nutrisi seperti vitamin untuk para tenaga medis yang ada di rumah sakit. Dan yang kita lakukan juga rutin di beberapa radio seperti radio di TMS dan Jazira, kita melakukan upaya edukasi juga. Oh, baik-baik. Jadi anggotanya itu ada terdiri dari tim medis dan juga non-medis Non-medis, ya, Dok? iya. Ini untuk bisa bergabung itu seperti apa, Dok, jika ingin menjadi relawan di BSMI? Ya, sebetulnya BSMI ini sebenarnya seperti lembaga yang lain seperti ACT ya. Jadi kita membuka kepada semua yang pada intinya ingin membantu berapa saudara-saudaranya gitu yang mungkin terdampak bencana diantaranya. Tapi juga tidak hanya yang terdampak bencana, yang kita kegiatan sosial yang lainnya seperti melakukan balai pengobatan yang tidak hanya di daerah bencana saja gitu. Jadi kalau ada yang mau bergabung itu silakan saja. Kebetulan kami ada sekretariatnya di dekat daerah makam di daerah Baja. Oh, baik. Iya. Nah, jika ini kita menyinggung tadi ya, Dok, ya, ada namanya COVID-19 ini masih menjadi urusan bersama nih ya, Dokter, ya, khususnya untuk dari tim medis sendiri, pemerintah dan juga masyarakat. Nah, ini untuk menurut Dokter Nur Kholis sendiri, bagaimana ini, Dok, khususnya kasus COVID-19 di Provinsi Bengkulu dengan adanya pasien positif yang terus meningkat setiap harinya, dan juga apakah kita perlu melakukan pembatasan sosial karena kan sekarang sudah di normal ya, Dok, ya? Betul. Sebuah tempat-tempat sudah mulai buka meskipun adanya pembatasan untuk orang-orang yang bisa masuk ke situ. Nah, untuk khususnya di Bengkulu sendiri seperti apa nih, Dok? Apakah masih perlu dilakukan pembatasan sosial atau tidak? Jadi kalau dari BSMI sendiri sama dengan di daerah kami yang lain gitu ya. Khusus di Bengkulu sendiri kita sih berupaya gitu ya, berharap kepada ini ada dua elemen. Pertama, elemen pemerintah dan elemen masyarakat sendiri. Karena memang nggak mungkin kalau pemerintah sendiri yang bekerja tanpa didukung dari elemen masyarakat gitu. Atau sebaliknya, masyarakat terus berupaya, seperti kita kan bagian dari elemen masyarakat ya. Tapi pemerintah kalau belum secara maksimal memberikan supportnya gitu, itu juga jadi lambat juga. Kan kita ketahui, saya ngeliat di informasi itu di Bengkulu sendiri per tanggal 17 Agustus kemarin, emang kalau penambahan tidak ada. Namun kalau angka CFR-nya atau angka kematiannya itu
tinggi, 8,6. 8,6. 8,6, sedangkan di Indonesia sendiri 4,4. Seperti itu. Jadi secara skala nasional per hari ada yang meninggal tuh di Indonesia katanya 3 itu. Sedangkan kalau secara nasional penambahan positif COVID 84, bayangin sehari 3 ada yang meninggal gitu ya. Nah itu kita nggak tahu yang di Bengkulu sekarang. Jadi kita berharap ini kita pengen gitu ya, karena kita ada sinergi dengan pemerintah baik provinsi maupun kota dan kabupaten yang ada di wilayah Bengkulu ini terus semangat gitu, karena kami terus terang yang kami rasakan sendiri, yang kan kita sekarang lagi banyaknya di sosmed ya. Iya. Itu informasi masalah mulai dari penanganan berapa jumlahnya COVID itu udah agak turun sekarang. Jadi kan otomatis masyarakat seakan-akan wah udah reda nih. Iya. Nah itu yang membuat kenapa sekarang naik lagi. Kan di Bengkulu kan yang meninggal 24, sedangkan yang konfirmasi positif adalah 279. Cukup tinggi, paling tinggi. Baik. Iya. Jadi apa kita masih perlu dok untuk melakukan pembatasan sosial? Kalau pembatasan sosial emang agak kompleks juga ya, emang nggak gampang kan. Sisi pertama Bengkulu kan termasuk termiskin di Sumatera ya, kita ketahui ya. Mereka perlu hidup, apalagi yang kegiatan hariannya itu hanya untuk dapat penghasilan harian gitu. Betul. Nah itu memang kita nggak mungkin secara ini, tapi kita berharap kepada pemerintah tetap sosialisasi tetap jalan terus gitu. Cuman dulu kan seperti di kota ada program beras yang itu ya. Nah, itu semestinya terus dilanjutkan lagi seperti itu. Baik. Iya, kalau masalah kita batasi mungkin memang agak sulit. Cuman kegiatan 3M untuk ke masyarakat seperti mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memakai masker yang seperti saya lakukan seperti ini, kemudian juga membatasi jarak seperti kita yang lakukan saat ini gitu. Nah ini kalau kita lihat, seperti contoh semalam saya ada pertemuan dengan teman-teman off-road, itu memakai maskernya belum jadi suatu hal kebiasaan seperti itu. Emang agak susah kita mengubah perilaku masyarakat. Dan tentunya ini selain dari ada anjuran dari pemerintah dan juga tim medis, ini harus ada kesadaran dari masyarakat sendiri ya dok ya. Tadi betul. Dengan adanya mencuci tangan, menggunakan masker dan juga membatasi jarak antara kita dengan orang saat berinteraksi. Nah ini mungkin tadi betul sekali apa Dr. Nurkolis bilang tadi, bahwa jika untuk melakukan pembatasan sosial mungkin masih sangat kompleks ya dok ya permasalahannya, karena kita ada sebagai masyarakat yang masih harus bekerja di luar dan masih harus untuk mencari nafkah. Nah ini mungkin Zani mau nanya ke Dr. Erlina ini. Nah, ini dok, tadi kan kita sudah membahas mengenai kondisi COVID-19 khususnya untuk di kota maupun di Provinsi Bengkulu dengan adanya kasus yang terus meningkat ini setiap harinya. Betul. Nah ini gimana menurut dokter, pendapat dokter terkait kasus COVID-19 di Bengkulu? Iya, kalau kita melihat kasusnya semakin meningkat, tentu kita merasa miris ya. Betul. Dan sedih ya, karena kita berharap sekali kasus ini harusnya bisa kita tekan dan sudah melandai. Tapi kalau kita lihat grafiknya memang semakin meningkat dan ini menyedihkan bagi kita. Iya, bagi kami terutama tim medis. Iya. Baik, ini untuk Bengkulu juga merupakan provinsi tadi dengan tingkat kematian tertinggi ya dok ya, tinggi. Nah ini kira-kira mengapa nih dok bisa terjadi, khususnya apakah dari masyarakat kita yang mungkin kurang disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan atau seperti apa dok? Saya rasa mungkin itu salah satu poinnya adalah memang masyarakat kita kurang disiplin ya, melaksanakan protokol kesehatan di era pandemi ya, yang mana kita lihat masih banyak mereka tidak menggunakan masker, belum mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, kemudian belum menjaga jarak yang baik antar mereka begitu. Karena kita lihat seperti di pasar, kerumunan masyarakat tuh masih banyak sekali dan ini yang menyebabkan gampang sekali terjadi penularan COVID-19. Betul. Ini kalau misalnya kita ke pasar itu kita masih bisa melihat banyak masyarakat tidak menggunakan masker ya dok ya? Betul, iya. Ini apalagi untuk menjaga jarak. Nah ini mungkin yang menjadi klaster baru dalam adanya peningkatan untuk COVID-19. Nah ini jika tadi kita menyinggung mengenai masyarakat, mungkin saya ingin bertanya bagaimana untuk tim medis dok bekerja
setiap harinya ini untuk menangani kasus COVID-19? Kita tetap semangat ya bekerja dengan salah satunya cara kita selalu mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana apa yang harus mereka lakukan di era pandemi, yaitu dengan 3M ya, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, kemudian menjaga jarak, kemudian juga kita memberikan artinya penyuluhan kepada mereka bagaimana mereka harus menjaga kesehatan mereka, begitu. Ya. Respon dari masyarakat seperti ya, apa, Dok? alhamdulillah respon dari masyarakat bagus ya. Memang ada beberapa yang kelihatannya memang masih agak cuek gitu. Tapi kita berharap ke depannya kesadaran masyarakat ini semakin baik untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Ya. Betul sekali, ini karena harus ada kerjasama ya ya Dok ya, dari tim medis, pemerintah dan juga masyarakat. Tadi adanya 3M ya Dok ya, 3M, sosialisasi 3M, mencuci tangan, mengenakan masker dan juga membatasi jarak saat berinteraksi dengan orang jika kita harus berinteraksi saat mengobrol misalnya ya Dok ya. Tadi juga tidak lupa mengenakan masker. Ini yang paling kecil dan simple sekali, tapi mungkin susah sekali di masyarakat kita untuk melakukannya. Nah, ini jika dari segi sarana dan prasarana Dok, apakah di Bengkulu khususnya untuk di kota ya, ini menurut pantauan Ikatan Dokter Indonesia di Kota Bengkulu, ketersediaan APD untuk tim medis seperti apa Dok? Kalau ketersediaan untuk tim medis ya, untuk di FKTP kita alhamdulillah saya rasa sudah cukup ya. Andapun kurang kita bisa koordinasi ke pihak Dinas Kesehatan, dan alhamdulillah kita juga banyak artinya yang memberi bantuan ya APD kepada kita. Iya. Baik, jadi sudah cukup dan masih lengkap ya Dok ya sampai saat ini untuk alhamdulillah bagi tim medis. Nah, ini khususnya kalau di Bengkulu ya Dok ya, kita berbicara mengenai COVID-19 yang terus meningkat. Menurut pandangan dari Ikatan Dokter Indonesia Kota Bengkulu itu seperti apa Dok? Khususnya dalam melihat tadi kurang mungkin disiplinnya masyarakat kita dalam melaksanakan 3M tadi, menggunakan masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Jadi kalau kita lihat memang kembali ke 3M ya, karena merubah perilaku itu nggak gampang, nggak mudah, perlu waktu. Jadi kita tetap semangat untuk memberikan artinya edukasi kepada masyarakat. Pentingnya mereka melakukan 3M. Ya, jadi harus bersinergi antara kita semua sehingga kita bisa menekan angka penularan daripada COVID-19. Seperti itu. Jadi terus dilakukan sosialisasi terus menerus. Kita tidak boleh bosan. Kita harus terus menerus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Betul sekali. Ini karena yang betul sekali Dokter Erlina bilang tadi bahwa kebiasaan itu yang sangat susah nih ya, sangat susah. Jadi harus telaten, harus disiplin dalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat. Dan tadi pemirsa mengenai adanya 3M tadi ya sudah dijelaskan oleh Dokter Erlina dan juga Dokter Nurkolis untuk meminimalisir yang namanya penyebaran COVID-19 dan agar tidak adanya klaster baru khususnya di Provinsi Bengkulu dan juga di Kota Bengkulu, agar ini untuk kita bisa sama-sama melawan namanya pandemi COVID-19 karena ini adalah musuh kita bersama ya Dok ya. Jadi harus ada kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dan juga tim medis. Nah, ini tadi mengenai dengan tema kita nih Dok ya, mengenai tracing dan juga testing. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan Dok, seperti apa sih sebenarnya tracing dan juga testing itu sendiri? Sebenarnya tracing dan testing itu kita lakukan begitu kita mendengar atau mendapat kabar adanya klaster baru, maka kita harus bergerak cepat melakukan testing dan melakukan tracing. Ini gunanya adalah untuk menekan angka penyebaran. Dengan melakukan tracing dan testing, maka seseorang itu akan terdeteksi lebih dini lagi. Ya, apakah dia sudah terpapar oleh COVID atau belum? Iya, seperti itu. Itu untuk mengetahui apakah pasien itu terpapar COVID-19 atau tidak. Maka dilakukan testing. Ya, kemudian kita melakukan tracing karena kita melihat apakah nanti mereka ini sudah kontak, orang-orang ini kontak dengan yang sudah terpapar atau yang sudah terkonfirmasi positif dengan COVID-19.
Iya. Untuk proses tracing dan testingnya sendiri mungkin bisa dijelaskan dok seperti apa? Biasanya proses tracing dan testing ini kita lakukan, kita selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Jadi kita bersama-sama turun ke masyarakat, kemudian mengkontak juga artinya elemen-elemen yang ada di masyarakat. Kemudian kita akan melakukan penelusuran, kemudian melakukan testing ya untuk mengetahui apakah betul sudah ada klaster-klaster baru yang terpapar COVID-19. Oh, baik-baik. Sampai Iya. saat ini belum ada klaster baru dok, Kak? Apakah kalau kemarin kan masih klaster pasar, Iya, dan juga betul. mungkin di universitas juga dilakukan ya, Iya, testing betul. juga. Nah, kalau sampai saat ini sampai Belum hari ini, ada. Mudah-mudahan jangan ada lagi klaster baru. Kita berharap seperti itu. ya karena Iya. ini juga kita berharapnya jangan Iya. ada klaster baru Iya. ya dok ya, Iya. karena untuk meminimalisir namanya penyebaran COVID-19. Iya. Betul sekali pemirsa. Dan ini pemirsa, tadi kita masih akan membahas mengenai tracing dan juga testing. Sebenarnya seperti apa tracing dan juga testing untuk COVID-19. Tapi saya akan jeda dulu sejenak bersama dengan kedua narasumber kita. Tapi kami akan segera kembali bersama Anda. Tetap bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu setelah jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu dengan tema kita Selasa 18 Agustus 2020. Kenapa tracing dan testing COVID-19 itu penting. Nah, tadi kita sudah berbincang dengan Dr. Nurholis dan juga Dr. Erlina mengenai kasus COVID-19 khususnya untuk di Kota Bengkulu dan juga di Provinsi Bengkulu. Dan ini mungkin saya ingin lanjut bertanya dengan Dr. Nurholis ini, Dok. Nah, ini seperti yang kita tahu ya, Dok ya, mayoritas pasien positif itu berasal dari Kota Bengkulu. Nah, ini sebenarnya apa sih dok yang salah untuk masyarakat di kota? Sebenarnya ini yang paling gampang untuk mendapatkan informasi mengenai COVID-19. Iya. Pertama faktor geografis ya, kita tahu kan Bengkulu ini kan kota Bengkulu transit istilahnya kedatangan dari yang di luar darat ya, dari luar kota terutama itu. Terus pesawat itu kan, nah itu kan potensi paling besar seperti itu. Karena kalau kita lihat ya itu faktor geografis, kemudian yang paling besar lagi sebetulnya perilaku masyarakat sebetulnya. Perilaku masyarakat. Jadi yang masih belum sadar gitu kan. Bahkan sampai ada yang bilang COVID ini itu istilahnya hanya akal-akalan aja gitu. Nah, itu kita yang sedih seperti itu. Jadi sekali lagi masalah mindset masyarakat ini masih perlu kita perbaiki sama-sama sebetulnya, PR sama-sama. Ya, ini mungkin jika berbicara mengenai mindset yang masih berpikir bahwa COVID-19 ini akal-akalan atau tidak ada, itu susah sekali ya dok ya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat kita. Tapi dari tim medis sendiri saya percaya ini tidak capek-capeknya, tidak akan berhenti untuk memberikan sosialisasi dan juga pemahaman kepada masyarakat kita untuk meminimalisir dan menekan angka positif COVID-19 di Kota Bengkulu juga di Provinsi Bengkulu. Nah, untuk penanganan pemerintah sendiri ya dok ya, jika kita lihat masih adanya kasus positif COVID-19 yang terus meningkat dan juga masih adanya masyarakat kita yang mungkin kurang disiplin ini untuk menjalankan protokol kesehatan. Nah, ini apa yang harus dibenahi nih dok, khususnya dari pemerintah sendiri dalam mensosialisasikan kepada masyarakat kita untuk sama-sama menekan angka positif COVID-19 di Provinsi Bengkulu. Ya, jadi kalau saya lihat pertama faktor sosialisasi ini kan nggak banyak cara gitu kan. Nah, diantaranya kan kalau kita ketahui sekarang kan udah eranya sosial media gitu. Nah, ini semestinya pemerintah lebih menggiatkan lagi karena masyarakat tuh lebih mudah sering buka HP gitu daripada nonton TV atau koran apalagi ya. Nah, jadi dengan pemerintah misalnya mengundang seperti Dewan Masjid Indonesia, kan sekarang udah dibuka masjid ya. Jadi itulah mereka bisa memberikan informasi yang update gitu ya, melalui masing-masing di masjid masing-masing. Kemudian kan kita ketahui ada berapa akun di sosial media itu yang cukup besar ininya followernya kan, seperti Bengkulu Info nggak salah itu, Bengkulu Info, terus apalagi saya lupa, Facebook apalagi. Karena kita ketahui orang kita senang pakai Facebook. Itulah titik potensi kita untuk mengubah mindset dengan memberikan sosialisasi itu. Nah, yang kedua metode testing. Sebetulnya itu kan kita dengan tema sekarang testing. Nah, testing ini harus lebih luas lagi sebetulnya. Jangan sampai testing itu diperiksa PCR. Sebenarnya yang paling efektif PCR yang swab itu ya, karena langsung kita mengetahui positif atau tidaknya.
Nah itu mestinya pemerintah provinsi bekerjasama dengan pemerintah kota, kabupaten itu saling sinergi. Jadi mereka mencari di daerah-daerah itu, terutama yang seperti Kota Bengkulu ini harus lebih banyak lagi. Di tiap-tiap bahkan sampai tingkat RT sekalipun itu harus lebih, mereka langsung ambil aja periksa sampelnya gitu seperti itu. Saya dapat informasi dari Dr. Mulyadi, spesialis patologi klinik Rumah Sakit M. Yunus. Barusan saya hubungi beliau. Jadi kemampuan mesin PCR di rumah sakit kita ini M. Yunus itu bisa 90 per hari gitu. Sedangkan saat ini yang diperiksa masih sekitaran 40-50. Artinya bisa kita lebih mencakup lagi, lebih luas lagi testingnya gitu, seperti itu. Baik. Ini juga untuk menekan tadi angka positif COVID-19 di kota juga di Provinsi Bengkulu ya dok ya, dengan melakukan tadi tracing dan juga testing kepada masyarakat. Nah ini jika ada masyarakat kita yang mungkin menolak dokter untuk melakukan tracing dan juga testing COVID-19, nah itu seperti apa dok yang harus dilakukan? Ya itu lagi kan upaya mengubah mindset itu salah satu titik poinnya seperti itu. Karena perilaku itu diawali dengan mindset dulu gitu kan. Mereka nggak pakai masker itu ya karena mindsetnya belum masuk di warga kita gitu, di warga Bengkulu khususnya. Ya, jadi diantaranya itu dengan cara para tokoh-tokoh misalnya di masjid, imam masjid, ketua RT itu lebih gencar lagi kalau perlu dari door to door gitu. Jangan hanya mengandalkan misalnya ini RBTV cukup bagus ya, bagian dari upaya mencerdaskan gitu kan masalah COVID ini. Cuman nggak mungkin RBTV bisa emang sanggup semuanya gitu. Perlu dibantu oleh di tingkat yang lebih ke masyarakat itu, tingkat RT itu. Mereka diberikan kalau perlu diundang kalau perlu bisa melalui Zoom atau bentuk dari pemerintah. Ini mungkin untuk Dokter Erlina sendiri mungkin bisa memberikan sedikit pemahaman dokter untuk pemirsa kita di rumah mengenai pentingnya melakukan tracing dan juga testing, karena seperti yang kita ketahui mungkin masih ada masyarakat yang menolak ini dokter untuk melakukan tracing dan juga testing. Iya. Jadi kita memang berharap pada masyarakat harus membuka cakrawala cara berpandangannya ya, kemudian merubah mindset bahwa artinya kita semua harus bersinergi di dalam menekan angka penularan COVID ya. Jadi tidak usah takut ya, tidak usah menolak untuk dilakukan tracing maupun testing, karena ini sangat penting untuk kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat semuanya. Ya. Iya. Jadi mindset ini ya harus kita rubah mindset ya. Iya. Khususnya, karena kalau lebih dini ketahui, lebih dini bisa terkoreksi, ini kan lebih baik kondisi yang akan kita lakukan ke depannya. Iya. Betul. Ini karena mungkin masyarakat kita masih ada pemahaman yang takut ya dokter ya untuk melakukan tracing dan juga testing COVID-19 juga ini nanti reaktif, takutnya nanti diisolasi apa gimana. Sebenarnya dari pihak medis sendiri jika mungkin reaktif akan ditangani dengan baik ya dokter? Iya, pasti insya Allah pasti dengan baik ditangani. Baik. Kalau untuk di Bengkulu sendiri bagaimana di dok untuk tracing dan testingnya? Apakah masyarakat kita masih ada yang menolak ataupun semuanya sudah kooperatif untuk mengikuti tracing dan testing? Masih ada beberapa yang menolak ya. Mereka mungkin masih merasa takut, tapi kita tetap artinya berusaha memberikan edukasi pemahaman kepada masyarakat bahwa testing dan tracing ini sangat perlu untuk menekan angka penyebaran daripada COVID-19. Baik. Jadi masih bisa dilakukan pemahaman ya betul, untuk masyarakat kita harus, di Kota Bengkulu. Iya, kita harus lebih semangat lagi, jangan kendor untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Nah ini yang saya suka pemirsa, semangat dari tim dokter ya, dari tim medis juga untuk bisa membantu meminimalisir dan menekan angka positif COVID-19 di kota dan juga di Provinsi Bengkulu, tapi dengan adanya bantuan dan juga kerjasama dari kita sebagai masyarakat agar bersifat kooperatif dan mau dan juga untuk melakukan tracing dan juga testing COVID-19. Karena ini tadi pemirsa bahwa tracing dan juga testing COVID-19 itu bisa diketahui bahwa jika ada salah satu dari kita yang mungkin reaktif COVID-19 agar tidak
bisa menyebarkan virus terhadap yang lainnya Iya, ya dok betul, ya. iya. Karena jika tidak diketahui atau mungkin tidak adanya gejala, Iya. tapi kita bisa menularkan Betul. virus tersebut, nah itu yang mungkin lebih bahaya Berbahaya, lagi ya betul, dokter ya. iya, Nah ini lebih tadi berbahaya pemirsa lagi. bahwa seberapa pentingnya kita untuk melakukan tracing dan juga testing COVID-19 agar masyarakat khususnya untuk di Provinsi Bengkulu dan juga di Kota Bengkulu agar pemahamannya mengenai tracing dan juga testing COVID-19 itu tidak akan terjadi apa-apa, dan jika pun nanti reaktif akan ditangani dengan baik oleh tim medis kita sendiri. Nah ini Dr. Elina sendiri pemirsa merupakan kepala kantor Puskesmas Sukamerindu. Nah ini Zani mau tanya nih dok, seperti Iya. apa sih dok upaya khususnya di Puskesmas Sukamerindu sendiri untuk melakukan penanganan COVID-19? Yang pertama tentu saya dengan tim ya turun ke lapangan, memberikan edukasi pakai halo-halo ya by mobile gitu, untuk memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa di dalam era pandemi COVID ini kita harus melakukan protokol COVID atau protokol kesehatan ya, dengan memakai masker, mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, kemudian menjaga jarak. Iya. Kemudian apabila ada yang terkonfirmasi positif, itu kita akan memberikan kepada mereka edukasi untuk melakukan isolasi mandiri apabila gejalanya ringan, seperti itu. Jadi kita terus-menerus secara kontinu ya, dengan tim memberikan edukasi kepada masyarakat. Iya. Oh, baik. Sosialisasi dilakukan setiap hari ataukah ada waktu tertentu? Biasanya 3 hari sekali Oh, ya, 3 hari tim turun, kemudian tapi kalau memang ada kasus itu akan kontinu hampir setiap hari ya, tim itu akan turun ke lapangan, memantau. Ya, jadi terus dilakukan upaya Iya, ya, terus menerus tidak berhenti ya. dan Tidak berhenti. tidak patah semangatnya Tidak patah untuk semangat, memberikan- kita harus Iya. semangat juangnya terus ya melawan COVID-19 ya. Iya betul. Ini karena iya. juga mungkin mindset dari masyarakat kita juga ya dokternya harus selalu setiap hari diberi pemahaman dan juga edukasi mengenai betapa pentingnya untuk melawan COVID-19 saat ini. Nah ini untuk Puskesmas Sukamerindu sendiri apakah sudah memiliki peralatan yang memadai nih dok untuk melakukan tadi tracing dan juga testing? Kalau untuk peralatan, kalau seperti APD kita punya, tapi kalau untuk alat seperti testing itu kita selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, baik. dan kita selalu turun ke lapangan bersama-sama ya, dan alhamdulillah selama ini kita selalu disupport oleh Dinas Kesehatan, semuanya alhamdulillah berjalan dengan baik. Iya. Baik. Jadi kerjasamanya tetap Ya, baik ya dok, harus ya? bersinergi kita. Iya. Iya. Khususnya untuk jika tidak melakukan tracing juga testing COVID-19, jika ada masyarakat kita yang mengeluhkan ingin berobat ke Puskesmas Sukamerindu, sudah ada ataupun masih ada takut-takut nih dok ya untuk ke Puskesmas sendiri? Jadi memang pada saat pandemi ini kita memberikan saran kepada masyarakat apabila tidak ada gejala yang begitu berat atau memang perlu tindakan yang khusus sekali, kita untuk mereka tidak datang ke puskesmas ya. Ya karena kita tahu bahwa di puskes ini kan banyak sekali ya penyakit Iya, ya. Jadi mereka bisa konsultasi kepada kita by online Oh, ya. bisa. Kita juga Oh, iya, menyediakan. jadi Puskesmas Sukamerindu juga menyiapkan konsultasi by WA online, kemudian pendaftaran juga online ya, seperti itu. Baik, Iya. baik. Jadi tidak harus datang ke puskesmas ya dokter, Iya. tapi bisa berkonsultasi Iya, via online. iya. Tapi apabila memang kondisinya memang butuh sekali ketemu dengan kita, kita tetap membuka pelayanan kok di puskes selama pandemi ini, kita tidak libur. Oh, tidak libur, betul Tidak sekali, libur, dok. kita Ini tetap karena- memberikan pelayanan. Iya. Tim medis tetap memberikan pelayanan dengan optimis dan semangat ya dokter Iya, ya untuk iya, menangani iya. COVID-19 di Iya, Provinsi betul. Bengkulu. Dan juga pemirsa, tadi kita baru bincang-bincang bersama dengan Dr. Nurkolis dan juga Dr. Erlina mengenai testing dan juga tracing COVID-19 ini ya. Betapa pentingnya kita untuk selalu menjaga 3M tadi, itu mengenakan masker, mencuci tangan, dan juga membatasi jarak antara setiap orang saat kita berinteraksi. Nah juga ini saya mungkin langsung saja mau bertanya lagi ke Dr. Nurkolis ini dok. Ini ada pertanyaan mengenai pemerintah daerah yang mungkin hanya fokus pada pengobatan yang sudah tertular, ini dokter, yang sudah dinyatakan reaktif COVID-19. Nah ini benarkah anggapan seperti itu, atau Pak dari pihak BSMI sendiri sudah melakukan evaluasi sendiri di lapangan mengenai hanya dilakukannya pengobatan untuk pasien yang sudah tertular COVID-19? Iya, jadi kan kalau upaya kesehatan itu kan mulai dari promotif, preventif, kuratif ya. Memang kuratif ini yang
masih lebih dominan nampaknya seperti itu. Karena yang tadi kita ketahui nunggu ada kejadian dulu baru dilakukan terapinya gitu kan, isolasi mandiri atau dan sebagainya. Walaupun dari Dinkes provinsi, kota, kabupaten saya lihat sudah melakukan upaya promotifnya sudah gitu. Cuman harus lebih gencar lagi, mungkin tekniknya harus lebih cantik lagi seperti itu. Yang saya bilang tadi kan jangan hanya sekedar ngasih sekali udah itu selesai gitu, harus emang berulang-ulang. Tapi juga kadang kita juga perlu melibatkan pakar komunikasi gitu ya. Mungkin selama ini ada komunikasi kita yang tidak ada hanya satu arah, tapi dua arahnya belum balik ke kita gitu. Jadi kita perlu melakukan evaluasi juga apa yang message yang udah kita sampaikan ke masyarakat tuh kira-kira ada gak feedbacknya ke kita gitu kan. Ya itu salah satu indikatornya adalah perilaku masyarakat kan. Tapi ternyata masih kurang. Itulah artinya kita pemerintah dalam hal ini BSMI berupaya mendorong pemerintah daerah baik provinsi maupun kota untuk lebih gencar lagi sosialisasinya, metodenya harus lebih kreatif lagi gitu. Seperti itu. Baik-baik. Iya. Jadi ini harus bersifat berkelanjutan ya dok ya untuk melakukan sosialisasi. Berkelanjutan. Lebih cantik lagi, misalkan tadi saya bilang tadi kan mengundang beberapa tokoh-tokoh jalur birokrasi kan dari RT, RW, kemudian kelurahan itu dipanggil istilahnya atau melalui panggil Zoom meeting atau bentuknya seperti apa silakan macam-macam itu. Karena yang saya bilang tadi itu jadi kurang itunya informasi. Jadi kalau udah kurang kan otomatis masyarakat jadi ini lagi balik ke masa lalu, bukan new normal seperti yang sebelumnya gitu. Baik. Padahal ini new normal sepertinya balik ke aktivitas seperti biasa. Tapi tetap menjalankan protokol kesehatan. Ya, terutama yang 3M itu ya. 3M tadi yang harus selalu kita ingatkan dan juga kita edukasikan kepada masyarakat kita bahwa betapa pentingnya untuk melaksanakan 3M tadi. Nah ini untuk mengenai tema kita pada hari ini yaitu adalah tracing dan juga testing ya dokter ya. Tadi kita menyinggung mengenai mungkin mindset masyarakat kita yang masih takut untuk melakukan tracing dan juga testing COVID-19. Padahal tadi dijelaskan oleh dokter Erlina bahwa hal itu sangat penting untuk menekan angka positif COVID-19 di Provinsi Bengkulu, khususnya di Kota Bengkulu. Menurut dokter seperti apa itu dok? Terutama yang testing sendiri saya pengen nambahin juga sebenarnya ada lagi yang belum tadi disampaikan. Kita contoh di Sumatera Barat gitu kan. Nah, di situ ada pakarnya mikrobiologi klinik Dr. Andani itu, yang sekarang udah terkenal secara di nasional gitu. Apalagi kita provinsi yang bersebelahan betul dengan Sumatera Barat. Dengan Sumatera Barat ya. Waktu itu BSMI pernah berdialog dengan Dr. Andani melalui Zoom meeting dengan beliau. Beliau bahkan menawarkan kalau Bengkulu pengen kerjasama dengan Sumatera Barat, ayo. Kan tadi saya bilang tadi kan alatnya kita di Bengkulu kan terbatas, hanya 90 per hari. Nah itu mereka bisa ribuan per hari itu. Nah mereka tracing ya dok ya? Mereka siap menerima kita ketika misalnya di sini banyak testingnya, kemudian alat periksaannya terbatas, kita bisa kerjasama ke sana. Karena beliau menekankan sekali bahwa kita ini relawan harus ya tanpa pamrih gitu. Seperti beliau itu kan bilang, ya ini bagian dari ibadah kita seperti itu. Jangan sampai ini karena nunggu ada kasus dulu baru bergerak seperti itu. Ataupun juga ke para tokoh masyarakat, kan ini kejadian ini kan hanya baru berapa bulan, sedangkan kita dikasih nikmat Allah itu udah sekian tahun dikasih nikmat kesehatan gitu. Tapi seakan-akan kita melupakan nikmat yang sebelumnya seperti itu. Jadi mungkin harus kita bisa evaluasi lagi ya metode tadi untuk tracing juga testing COVID-19 di Sumatera Barat tadi ya dok. Iya, kalau perlu kerjasama dengan Sumatera Barat, karena mereka sudah welcome sebetulnya, sudah siap. Itu seperti apa dok kalau bisa diceritakan untuk di Sumatera Barat proses testing dan juga tracing? Iya, jadi mereka tuh kan di sini ada data penduduk ya. Mereka ini dari sekian ini diambil berapa kelurahan, nanti sistem acak gitu. Nah, ketika banyak kan otomatis kan CFR itu akan menurun dengan sendirinya. Ketika walaupun nanti yang positif ada, tapi kan yang positif ini kan nggak selalu dengan gejala, ada yang tanpa gejala. Seperti itu. Jadi makin banyak yang diperiksa, kan angka case fatality rate itu akan menurun otomatis kan pembaginya gitu, kematian dibagi angka positif kan. Makin banyak yang pembaginya, otomatis angka yang itunya akan menurun. Seperti itu. Jadi nggak mungkin kalau testingnya cuma sebatas ada nunggu yang ketahuan gitu, seperti itu.
Jadi ini mungkin bisa dijadikan evaluasi sendiri ya dok ya untuk kita di Provinsi Bengkulu mungkin bisa bekerja sama tadi dengan di Sumatera Barat tadi ya dok ya, untuk melakukan tracing juga testing COVID-19. Dan ini dokter mungkin di segmen terakhir seperti kita ketahui bahwa kian hari ini positif COVID-19 mungkin terus meningkat angka pasien yang teraktif. Nah ini mungkin ada saran yang bisa dokter sampaikan untuk pemerintah kita di provinsi maupun pemerintah kota untuk seperti apa sih sebenarnya saran yang ingin dokter tambahkan untuk langkah kita dalam menekan angka positif COVID-19 di provinsi dan juga di kota Bengkulu. Silakan dok. Kalau saya pertama dari sisi komandannya nih, komandan untuk ininya, ini harus lebih semangat lagi dia untuk melakukan tracking testingnya gitu ya, seperti itu. Karena di Sumatera Barat kalau komandan testingnya ini Dokter Andani itu seperti itu. Nah, mungkin di Bengkulu ada sedikit modifikasi seperti itu. Dan yang kedua, upaya pemerintah dalam melakukan terkait dengan testing lagi harus lebih gencar lagi seperti itu ya. Kalau kerjasama dengan kabupaten kan, karena nggak mungkin provinsinya sendirian, kabupaten, kota seperti itu. Jadi mereka juga bisa melakukan pencarian itunya lebih banyak lagi. Nah, ini cuma masalah mindset dari petugas kesehatan kita sendiri. Karena saya juga termasuk ini kan, petugas kesehatan juga. Ya jangan nunggu ada misalnya ada SK-nya baru bergerak gitu. Jangan nunggu ada, mohon maaf ya, ada uang ini baru bergerak gitu. Itu harapannya jangan seperti itu. Kita harus lillahi ta'ala. Kalau dalam kondisi seperti ini kita harus jihadnya harus lebih ini lagi, semangat lagi seperti itu. Kita karena Allah gitu kan. Yang kedua, masyarakat gitu ya. Masyarakat harus lebih percaya kepada pemerintah seperti itu. Ya, jangan sampai upaya pemerintah cuman ditolak sama warga kita gitu ya. Nah, itu yang terakhir lagi, tokoh-tokoh masyarakat. Jangan ada tokoh masyarakat yang sifatnya malah berseberangan dengan pemerintah seperti itu. Harus lebih dekat lagi gitu. Karena pemerintah memang memiliki keterbatasan, SDM juga terbatas gitu. Nah, tokoh-tokoh masyarakat ini yang harus menjadi penjembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa. Saran yang bisa ditambahkan untuk pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Mungkin dari Dokter Elina sendiri dok, apakah ada saran yang bisa diberikan untuk pemerintah provinsi dan pemerintah kota dalam langkah kita menekan angka positif COVID-19 di provinsi dan juga kota Bengkulu? Mungkin artinya pemerintah provinsi Bengkulu maupun kota sudah tahu apa yang mereka harus lakukan ya. Tapi mungkin sarannya tidak kurang lebih sama dengan Dr. Nurholis. Saya juga mungkin berharap adanya Sapras yang ditingkatkan lagi. Kemudian kalau bisa dilakukanlah rapid test massal ya. Jadi jangan sampai ada kasus baru bergerak seperti itu. Betul. Jadi sehingga kita bisa tahu lebih dini, bisa mendeteksi lebih dini apakah seseorang itu sudah terpapar COVID-19 atau belum. Nah, ini salah satu cara untuk menekan angka penularan COVID-19. Betul sekali, itu, karena iya. mencegah lebih baik daripada mengobati ya dokter ya. Iya. Yang tadi mungkin adalah saran yang disampaikan oleh Dokter Nurholis dan juga Dokter Erlina. Ini di terakhir juga saya ingin mendengar dok pesan untuk masyarakat kita di provinsi dan juga kota Bengkulu mungkin saat pagi ini lagi menonton untuk meningkatkan pemahaman dan juga kesadaran juga kedisiplinan kita dalam tadi melaksanakan 3M. Yeah. Nah ini mungkin Zani ingin mendengar dari Dokter Elina dulu lalu dilanjutkan dengan Dokter Nurholis. Silakan. Baik ya, saya berharap kepada masyarakat di Provinsi Bengkulu, di Kota Bengkulu, mari kita bersama-sama bergerak melawan COVID-19 dan kita melakukan protokol kesehatan di era pandemi yaitu menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, kemudian menjaga jarak. Insya Allah bersama kita bisa melawan COVID-19. Baik, terima kasih. Mungkin Dokter Nurholis bisa memberikan pesan untuk masyarakat kita yang lagi menonton pemirsa di rumah dalam menekan angka positif COVID-19 di kota dan juga provinsi Bengkulu, dokter. Silakan. Iya, yang pertama kita harus meyakini bahwa COVID itu ada, ya. Yang kedua adalah dengan meyakini COVID itu ada, kita berupaya pengen melakukan pencegahan, memutus rantai itu, jangan sampai yang udah ada timbul lagi seperti itu. Dan yang ketiga adalah kita jadikan ini sebagai ladang amal kita, baik petugas kesehatannya untuk kita mengabdi kepada negeri ini, apalagi kita baru merayakan 17 Agustus kemarin ya. Yeah. Itu adalah titik kita untuk merdeka dari pandemi ini seperti itu. Nah itu jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Baik. Ya. Terima kasih Dokter Nurcholish dan juga Dokter Erlina sudah berkenan hadir di studio kami pada pagi hari ini, juga berbagi bersama kami dan juga pemirsa di rumah mengenai tracing dan juga testing COVID-19 tadi, dan mengenai betapa pentingnya ya dokter ya untuk kita dalam menjalankan 3M tadi pemirsa, yaitu adalah mencuci tangan, mengenakan masker, dan juga membatasi jarak saat kita berinteraksi dengan orang lain. Dan pemirsa di rumah tetap selalu menjaga kesehatan ya, karena ini tadi yang betul sekali Dokter Nurcholish bilang, kita harus merdeka dari yang namanya pandemi COVID-19, dan juga seperti Dokter Erlina bilang tadi bahwa kita bisa ya bersama dan optimis dalam menangani pandemi COVID-19 yang saat ini sedang terjadi di Indonesia maupun di provinsi juga di Kota Bengkulu. Dan akhir kata pemirsa, saya harus segera pamit karena kita sudah di segmen terakhir, tapi jangan lupa untuk terus saksikan live dialog Selama Pagi Bengkulu dari hari Senin dengan hari Sabtu setiap pukul 8 pagi yang akan selalu hadir di layar kaca Anda dengan tema-tema baru. Akhir kata, saya Zani Azari dan Dokter Nurcholish serta Dokter Erlina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.